Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Pada video kali ini saya akan share terkait beberapa fungsi yang sering kita gunakan di aplikasi Excel. Fungsi tersebut adalah fungsi if, and, dan or. Fungsi ini saya yakin teman-teman cukup familiar karena fungsi ini sangat-sangat bermanfaat dalam pengerjaan tugas baik itu kuliah maupun kantor. Oke. Apa itu fungsi if? Fungsi if adalah membandingkan suatu kondisi dengan memberikan suatu hasil dan jika salah akan memberikan hasil yang lainnya. If sendiri dibagi menjadi tiga. Ada tunggal, ganda, dan bertingkat. Untuk tunggal hanya mengandung satu if atau satu kondisi logika dalam keseluruhan penulisan. Sedangkan untuk if ganda memasukkan fungsi if lain ke dalam satu kondisi logika di kondisi terpenuhi atau di kondisi tidak terpenuhi, atau pada keduanya sekaligus. Sedangkan untuk if bertingkat adalah suatu rumus yang terdiri dari beberapa if dan dibuat sehingga proses evaluasi kondisi logika dilakukan secara bertahap. Ada juga fungsi and digunakan untuk menghasilkan nilai true jika semua argumennya bernilai true, dan menghasilkan nilai false jika salah satu argumen menghasilkan false. Untuk or sendiri, kebalikan dari and, yaitu digunakan untuk menghasilkan nilai true jika salah satu argumennya bernilai true, dan menghasilkan nilai false jika semua argumennya false. Untuk penulisannya bisa dilihat di kolom D. Untuk if tunggal sendiri ada sama dengan if kondisi logikanya hasil jika kondisi benar. Yang kedua adalah jika kondisi salah. Jadi ada tiga parameter. Kondisi logika, jika benar, dan jika salah. Sedangkan untuk if ganda sama dengan if kondisi logika. Ini sebenarnya sebuah dapat kita ambil dari atas ya. Hasil jika kondisi benar bisa kita masukkan dengan kondisi if lagi. If kondisi logika jika hasil kondisi benar dan jika hasil kondisi salah. Dan untuk yang hasil kondisi salah ini bisa kita masukkan fungsi if lagi. Jadi if dalam if, ini untuk if ganda. Sedangkan untuk if bertingkat, if sama dengan kondisi logika, hasilnya jika kondisi benar, lalu ditingkatkan lagi if-nya, if kondisi logika, hasil jika kondisi benar, dan seterusnya. Ini kalau untuk if bertingkat sekitar sampai 64-an, 64 tingkat. Untuk fungsi n sama dengan n kondisi logika 1, kondisi logika 2, sedangkan untuk or kondisi logika 1, kondisi logika 2. Adapun untuk tabelnya, jadi kalau untuk fungsi n dan or ini ada tabelnya sebenarnya teman-teman. Ya, gitu ya. Ini adalah tabel n. Tabel L ini adalah n jika kondisinya bernilai true dan true, maka hasilnya true. Sedangkan untuk salah satunya ada false, maka dia akan mengembalikan hasil yang false. Sedangkan untuk or ini jika keduanya true, dia true. Jika salah satunya true, dia tetap true. Atau jika dua-duanya false, maka dia akan menghasilkan nilai false. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke contoh soal. Kita langsung praktekkan dengan teorinya yang sudah dijelaskan di awal. Kita coba, ini saya ada contoh soalnya. Ini ada if tunggal, if ganda, dan if bertingkat. Ini saya hapus dulu. Oke teman-teman, di sini ada, kita coba dulu ya, ada if tunggal, ada nama, nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, total, ini keterangan penggunaan if-nya. Ini adalah studi kasusnya. Kita baca dulu, jika total lebih dari 140, maka dinyatakan lulus. Dan jika lebih rendah dari 140, maka dinyatakan tidak lulus. Langsung kita eksekusi. Sama dengan nilai matematika ditambah dengan nilai bahasa Indonesia. Temu 145. Langsung kita copy paste sampai ke sini. Kita coba eksekusi untuk if tunggalnya. Seperti contohnya ini. Kita copy paste ya teman-teman, biar gampang dilihatnya, nanti kita gampang bacanya.
Oke, ini rumusnya teman-teman. Jadi if kondisi logikanya adalah jika total lebih dari 140, berarti ini F6 lebih dari 140, maka dinyatakan lulus. Maka dia lulus. Kasih petik jangan lupa, karena dia adalah string. Jika tidak, jika hasil kondisinya salah, maka dinyatakan tidak lulus. Oke, sudah ketemu teman-teman. Hasilnya lulus. Nah, kita cek ya. Apakah 145 lebih besar? Oh, lebih besar, lulus. 130 lebih kecil, tidak lulus, dan seterusnya. Oke, gampang kan teman-teman? Kita lanjutkan ke if ganda. Kita coba copy dulu rumusnya, biar gampang. Ini dihapus saja. Ini teman-teman, totalnya kita hitung dulu. Tambah, sama sepertinya, tinggal penambahan biasa. Kita pakai rumus if ganda teman-teman. Jadi kita baca dulu soalnya ya. Soalnya adalah jika nilai matematika lebih dari 65, maka lakukan uji coba logika lanjutan dengan rumus if kedua. Nilai bahasa Indonesia lebih besar 75 dinyatakan lulus, jika tidak dinyatakan gagal. Jika nilai matematika tidak lebih dari 65, maka dinyatakan gagal. Oke, kita coba. If nilai matematikanya ini lebih dari 65, berarti ini. Lebih dari 65, maka lanjutkan uji coba lanjutan. Koma, kita pakai if lagi teman-teman. If bahasa Indonesia lebih besar dari 75. Berarti ini, besar dari 75, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, dia dinyatakan gagal. Tutup, koma, lalu hasil jika kondisi salah dari if yang pertama. Jika tidak, dia gagal. Nah, ini teman-teman sudah dapat hasilnya. Tinggal kita kopikan sampai ke baris 10. Nah, ini kita coba ya. Kita coba bandingkan. Jika nilai matematika 65 lebih besar, lebih dari 65, ini kan lebih besar ya, 80 lebih besar dari 65, maka lanjutkan dengan yang kedua, if yang kedua. Apakah bahasa Indonesia lebih besar dari 75? Ternyata dia lebih kecil, maka dia akan membaca yang sini, yang hasil yang salah. Dia dinyatakan sebagai gagal. Oke, ini hasilnya teman-teman. Yang lulus, ini kita coba ya. Jika nilai matematika 65, 70 kan lebih besar dari 65, maka lanjutkan dengan if yang kedua. Apakah 90 lebih besar dari 75? Oh, ternyata lebih besar, maka dia dianggap sebagai lulus. Oke teman-teman, untuk fungsi if ganda ini sebenarnya kita juga dapat mengkombinasikan dengan fungsi n ya teman-teman. Nah ini, kita coba pakai fungsi n. Oke, fungsi n. Oke, saya hapus dulu. Kita coba copy rumusnya biar gampang bacanya. Ini fungsi n. Nah, kita coba. If n, jangan lupa ditambahkan n-nya. Logika satunya adalah matematika lebih besar dari 65. Lanjutkan dengan kondisi logika yang kedua. Bahasa Indonesia lebih besar dari 75. Hasilnya adalah lulus. Jika tidak, dia gagal. Oke teman-teman. Nah, ini. Jadi kita punya dua cara. Bisa menggunakan if ganda
atau juga kita bisa mengkombinasikan dengan fungsi n, if dan n. Oke. Gimana kalau kita coba sekalian dengan fungsi yang OR, kita coba eksekusi juga ya. Ini fungsi OR-nya kita tambahkan di sini fungsi OR. Ini saya sudah buatkan soalnya. Untuk fungsi OR, jika nilai matematika lebih kecil dari 75 atau nilai bahasa Indonesia lebih kecil dari 75, maka dinyatakan tidak lulus. Ingat, fungsi OR adalah jika salah satu kondisi terpenuhi, maka dia dinyatakan sebagai true. Kita gabungkan dengan fungsi if. Nilai matematika lebih kecil dari 75. Kondisi yang kedua adalah L lebih kecil dari 65, maka dia dinyatakan tidak lulus. Jika tidak, dia dinyatakan sebagai lulus. Oke teman-teman, sudah berhasil. Ini kalau kita mengeksekusi dengan fungsi OR. Kita coba ya satu ya. Jika matematika lebih kecil dari 75, ini, oh ternyata dia lebih besar. Atau nilai bahasa lebih kecil dari 75, ini, maka dinyatakan tidak lulus. Nah ini kan ada kondisi yang salah satu terpenuhi, yang nilai matematika. Jadi dia dieksekusi sebagai true. Nah untuk nilai true-nya sendiri, dia adalah yang lulus. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan fungsi if bertingkat. Ini fungsi if bertingkat. Kita coba dulu copy penulisannya biar nanti kita gampang. Oke, kita cari rata-rata dulu ya. Karena di sini ada ketentuan jika rata-rata nilai 1.1 lebih besar dari 80, maka dia A, 70B, 60C, 0D. Jadi ini bacanya ke atas. Jadi mungkin dari 80 sampai ke 100 dia A, 70, 80 dia B, 60, 70 dia C, 0 sampai 60 dia D. Kita coba hitung dulu rata-ratanya. Range dari dua ini. Ini sudah dapat average. Kita coba, oh maaf ini bukan if ganda ini if bertingkat. Kita coba ya teman-teman. If kondisi logikanya rata-rata, jika hasil kondisi benar, jika kita mulai dari atas, jika W6 lebih besar dari 80, maka dia bernilai A. Kita lanjutkan ke tingkat selanjutnya. Namun, jika W6 rata-ratanya lebih besar sama dengan 70, oh ini karena soalnya lebih besar, sama dengan, jangan lupa ditambahkan sini sama dengan teman-teman. Sama dengan string, maka dia bernilai B. Jika W6 lebih besar sama dengan 60, maka dia bernilai C. Jika tidak, dia bernilai, karena ini adalah
yang kondisi yang terakhir langsung saja, jika tidak dia bernilai D. Oke teman-teman, kita coba. Nih udah berhasil 75. Jadi karena rata-ratanya dia 75, maka dia di sini 70 sampai 80 dia bernilai B. Oke ya teman-teman, sudah benar ya. Kita coba kopikan sampai ke bawah. Nah, ini. Oke teman-teman, sudah jadi. Tapi di sini ada sedikit kendala. Gimana kalau misalkan kita iseng-iseng masukkan rata-ratanya misalkan 105. Karena kan kalau nilai kan nggak ada ya di atas 100 ya. Secara rumus sih sebenarnya sudah benar. Hasilnya dia akan menampilkan nilai A. Cuma kita tambahkan lagi aja di sini untuk mengecek apakah nilai rata-ratanya sudah memenuhi, sudah benar di bawah 100. Lebih besar sama dengan 100, maka cek nilai Anda. Nah, ini teman-teman. Jadi ketika nanti ada rata-rata yang tidak masuk akal 105, maka kita sudah dapat warningnya. Nih, cek nilai Anda. Nah, oke teman-teman, mungkin dari sini ada pertanyaan. Silakan teman-teman komentar di channel ini, dan jangan lupa di subscribe, like, dinyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari kita terkait seputar tips dan trik dari aplikasi yang lain. Oke teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.